Nabi ini setelah masuk Kristen di tahun 2006, beliau pindah agama. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu adalah menghina agama sebelumnya, yaitu adalah Islam. Bapak Ibu sekalian, ayah saya membuat buku. Buku yang pertama itu Mengapa Saya Memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga Wahai Anakku Bertobatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Kita menyaksikan ya pendapat dari seorang muslim yang kemudian menjadi murtad, yaitu Saifuddin Ibrahim. Dia adalah pernah menjadi dosen sejarah Islam di sebuah pesantren besar, katanya di Indramayu, yaitu pesantren Al Zaitun ya. Tapi dia merasa tidak nyaman di Islam dan kemudian dia merasa nyaman di Kristen, agama yang baru, dan itu hak dia. Tapi persoalannya adalah mengapa dia harus mengurusi agama Islam dengan meminta dihapus ya 300 ayat Quran. Dan dia, ucapan inilah yang ditanggapi Pak Mahfud karena sifatnya memprovokasi ya. Kita lihat apa yang diucapkan oleh siapa yang aku pendeta ini, namanya Saifuddin Ibrahim ya. Permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu, dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak ya. Jadi tidak ada persoalan permintaan ke Menak kayak ke siapa, tapi kan dia substansinya adalah dia ingin ya, minta Al-Quran itu yang lebih dari 6.000 ayat, dia minta 300 itu di skip, jangan diajarkan, jangan dibaca. Apa pertanyaan kita, apa hak dia sebagai non muslim, sebagai orang yang murtad kemudian mengurusi agama orang lain? Dan itu tidak ada hak, dan itu justru dia tidak memiliki rasa sensitif ya terhadap keyakinan orang lain. Ini yang kita membuat umat Islam itu marah ya terhadap permintaan yang aneh-aneh dari siapa, Saifuddin Ibrahim. Terlepas dia mintanya ke Menak atau ke siapa, itu nggak ada urusan, tapi substansinya itu yang membuat umat itu menjadi resah tanpa dia sadari. Kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Dia merasa soal ayat Quran ini, permintaan dia ke Menak bukan hak, bukan bagian Mahfud MD untuk menjawab. Dia lupa bahwa ini persoalan umat Islam secara keseluruhan, bukan persoalan Menteri Agama Khalil Yaquut, bukan persoalan Menteri Menko Polhukam yaitu Mahfud MD ya. Tapi ini persoalan yang sebenarnya sangat serius, tapi dia merasa itu persoalan yang biasa, apalagi dia melontarkannya di luar negeri, di Amerika, dan dia merasa bebas bicara di sana karena keselamatannya mungkin di sana lebih terjamin, meskipun dia ngaku bahwa dia mencintai NKRI. Ini memang satu sikap yang kita sayangkan ya, muncul dari seorang yang pernah singgah dalam pelukan Islam dan kemudian dia menjadi murtad. Agar
300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Coba ucapan yang terlontar itu dengan enak dikatakan, dia minta dihapuskan. Kalau enggak yang sudah, tapi ucapan itu tidak, ucapan yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa hilang ya dalam kenangan jutaan orang Islam, bahwa dia bisa dikategorikan sebagai orang yang menistakan agama Islam. Ya, kita harapkan ya Saifuddin Ibrahim itu memiliki satu perspektif baru, bahwa posisi dia sebagai warga Indonesia dan melontarkan kata-kata yang menyakiti umat Islam dari luar Indonesia itu memiliki risiko bagi dirinya sendiri, dan dia harus mempertanggungjawabkan itu di depan hukum. Tetapi tampaknya dia sekarang dikejar oleh ketakutannya sendiri karena ucapannya sendiri. Saya juga tidak peduli. Saya juga nyaman tinggal di Indonesia, ya. Tetapi bagaimanapun, selama ini orang Kristen dibully, dihina di medsos, di televisi, di radio, di toa masjid, itu Ucapan-ucapan seperti ini hanya keluar dari orang yang tidak memiliki rasa keadilannya. Apa betul toa masjid itu dipakai untuk membuli orang Kristen ya? Sepanjang yang saya tahu tidak ya. Orang Kristen di Indonesia itu hidup aman, bisa membangun gereja lebih banyak dari tempat yang lain. Justru ketika kita ingin membuat masjid, kasus-kasus itu dipersulit juga di lingkungan orang-orang yang non-muslim ya. Tapi kalau masjid itu, kalau gereja justru pertumbuhannya itu menurut data saya pernah dengar itu lebih cepat ya dari tempat lain di luar negeri. Hanya di Indonesia gereja itu tumbuh dengan subur. Tetapi Saifuddin Ibrahim memiliki perspektif yang lain, dan dia rupanya ingin meminta lebih banyak, yaitu menghapuskan Al-Quran. Dan di video lain justru dia bilang, kalau saya Menteri Agama, maka saya punya program yang lebih jelas dibanding Menteri Agama yang sekarang, yaitu saya ingin melarang ya ibadah haji dan umroh ke Mekah. Kenapa? Karena ibadah haji ke Mekah itu hanya menguntungkan orang-orang Arab. Jadi pemikiran-pemikiran Saifuddin Ibrahim ini memang agak aneh ya, agak aneh, mungkin tekanan hidup atau dia mengalami semacam disorientasi dalam kehidupannya ketika dia tadinya itu Islam, kemudian dia melakukan memang melakukan konversi dan pindah menyeberang ke agama yang baru, dan ternyata kelihatannya dia seolah-olah membela agama yang baru, tapi sebenarnya dia semacam mengalami split of personality ya, pribadi yang terbelah. Siapa? Saifuddin Ibrahim. itu luar biasa penghinaan yang dialami oleh orang Kristen. Membangun gereja susah, terlalu hiperbolik ya, atau terlalu berlebih-lebihan ucapan dari Saifuddin Ibrahim. Dan ini yang tampaknya dalam perspektif Menko Polhukam siapa ini, Mahfud MD, dia memprovok ya, dan bisa mempecah belah bangsa Indonesia dengan ucapan-ucapannya yang tidak terkendali. Kita lihat apa yang diucapkan lagi di menit ke-39 ya. 39 kita lihat di menit ke-39. masuklah saya jadi orang Kristen, Pak Mahfud. Jadi jangan melihat bahwa video-video saya ini
kata Pak Mahfud itu memecah belah. Memecah belahnya bagaimana? Saya ini minoritas, dan siapa saya bisa memecah belah bangsa Indonesia? Permintaan saya sangat wajar supaya ayat-ayat Al-Quran jangan menghina atau di-skip, jangan diajarkan di pesantren, karena akan menimbulkan kekacauan bangsa kita. Satu ungkapan yang aneh ya, dia menginginkan Quran jangan diajarkan di lembaga pendidikan Islam. Ucapan yang keluar dari seorang yang kita kategorikan sebagai seorang yang kafir ya. Moga-moga ya aparat kepolisian segera memburu Saifuddin Ibrahim hingga ke ujung dunia, dan kita perkirakan dia akan mengikuti jejak Paul Zhang yang tidak berani pulang kecuali dia akan memainkan Zoom dan juga YouTube ya, untuk mengobrak-abrik rumah tangga Islam, mengobrak-abrik Al-Quran, menghina Nabi Muhammad dan lain-lain. Tampaknya Saifuddin Ibrahim memiliki satu teladan dalam tanda petik yang sekarang dia ikuti, yaitu dia akan melontarkan kritik-kritik yang tajam dan penghinaan-penghinaan yang baru dari luar Indonesia, dan dia merasa masih mencintai NKRI, sebuah kepribadian yang terbelah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuber, tertuah di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.